Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang power supply switching atau power supply SMPS atau switching mode power supply. Di tangan saya sudah ada satu buah contoh yang saya ambil dari power supply televisi Polytron LED LED. Nah, kita tahu bahwa kalau power supply yang biasa, yang konvensional, yang menggunakan trafo yang besar itu hanya membutuhkan satu buah trafo, 4 buah dioda, dan satu buah elko, tanpa komponen-komponen tambahan lainnya. Di sini terlihat perbedaan. Power supply SMPS ini atau power supply switching ini terlihat lebih banyak komponen-komponen tambahan, alat-alatnya terlihat lebih rumit. Mengapa? Karena power supply SMPS ini bekerja pada frekuensi tegangan yang jauh lebih tinggi daripada frekuensi tegangan PLN, yaitu PLN itu memiliki tegangan frekuensi tegangan sebesar 50 Hz, sedangkan power supply switching ini bekerja dengan frekuensi 20 kHz. Jadi power supply switching ini bisa saya bagi dua, bagian primer dan bagian sekunder. Dilihat dari tanda garis ini ke sebelah sini, bagian yang sebelah kanan ini adalah primer, bagian sebelah kiri adalah sekunder. Catatan bagi teman-teman bahwa bagian primer ini dilarang disentuh karena masih berada pada area tegangan tinggi. Ya, pada bagian sekunder boleh dipegang, tapi tidak harus. Artinya kalau kebetulan tangan kita menyentuh bagian sekunder, kita tidak terkena sengatan listrik. Nah, keunggulan dari power supply switching ini yaitu lebih ringan, bisa dilihat dari bentuk fisiknya, dan trafonya yang kecil dan tipis ini lebih ringan, kemudian lebih efisien. Artinya penggunaan daya yang lebih efisien, tidak memakan aliran energi listrik seperti kita menggunakan trafo konvensional yang biasa, yang besar itu, dimana kalau trafo yang biasa itu semakin besar watt atau daya dari trafo itu, maka akan memakan banyak energi listrik. Juga power supply switching ini memiliki keunggulan pada bagian penstabil tegangan keluaran pada trafo sekunder. Bagian sekunder ini akan lebih stabil karena memiliki sistem penstabil tegangan yang biasanya disebabkan oleh tegangan input PLN yang bisa saja kadang-kadang drop atau kadang-kadang melonjak. Jadi ketika tegangan PLN drop atau melonjak naik, maka power supply switching ini masih dapat bekerja normal. Berbeda dengan trafo biasa. Trafo biasa itu power supply biasa, kalau tegangannya
PLN itu melonjak, maka output keluaran dari trafo biasa itu juga akan melonjak, yang akan berbahaya pada perangkat atau alat yang kita pakai. Nah, kemudian saya akan sedikit menyebutkan nama-nama komponen yang ada. Komponen utamanya adalah trafo switching, kemudian transistor FET, kemudian ada optocoupler, bentuknya seperti itu, bentuknya kotak berkaki 4, yang mana dua kakinya berada pada bagian sekunder primer dan dua kaki yang lain berada pada bagian sekunder, jadi terpisah. Kemudian ada satu buah IC yang berbentuknya persis seperti di transistor, tapi ini IC, jadi teman-teman jangan keliru jika ada alat yang berbentuk seperti transistor berada di dekat optocoupler ini, maka itu bukan. Jadi ceritanya, tegangan PLN masuk dari soket inputan ini melewati sekring, masuk pertama kali melewati kapasitor non polar ini sebagai fungsi untuk menampung sementara, kemudian masuk ke induktor ini untuk memboost up tegangan, kemudian masuk ke 4 buah dioda ini yang disusun secara bridge. Ada juga menggunakan satu buah bentuk fisik dioda, fisiknya cuma satu tapi sebetulnya di dalam ada 4 buah seperti ini, yang biasa orang menyebutnya dioda bridge. Setelah melewati dioda ini, dia dimasukkan ke elko tampungan besar ini, elko dengan nilai 450 volt, 68 mikro, ada yang 100 mikro, ada yang 220 mikro. Elko nya bernilai 450 volt karena menjaga agar tegangan PLN yang kadang-kadang melonjak naik. Kemudian setelah dari elko besar ini, bentuk fisiknya besar, masuk ke transistor switching atau transistor FET dengan nilai 7N65, biasanya menggunakan itu. Nah, transistor inilah yang memiliki peran utama untuk membuat trafo switching ini bekerja pada frekuensi 20 kHz. Jadi trafo ini bekerja pada frekuensi tegangan 20 kHz. Untuk bisa bekerja, maka trafo ini membutuhkan alat yang bisa memberikan tegangan dengan frekuensi itu. Alat itu namanya transistor FET. Nilainya biasa dipakai 7N65 atau dengan sejenisnya NPN, tipenya NPN. Setelah trafo ini mendapat tegangan kerja dari transistor ini, maka trafo ini akan mengeluarkan tegangan output yang kemudian disiarahkan oleh dioda. Jadi tegangan outputnya disiarahkan oleh dioda agar tegangannya tidak lagi AC melainkan DC. Setelah tegangannya disiarahkan, difilter lagi oleh elko
agar tegangannya tidak berdenyut atau yang disebut dalam teori tegangan ripple. Jadi kalau kita ukur pakai avometer atau multimeter itu, kalau tegangannya ripple maka jarum avometer akan bergetar. Atau kalau kita ukur pakai avometer digital, maka angka di sini akan berubah naik turun, tidak stabil. Jadi fungsi elko pada output ini adalah untuk memfilter tegangan agar lebih bersih, bahasa teknisinya lebih bersih. Kemudian di sini ada yang namanya induktor, seperti ini bentuknya, dibungkus oleh plastik tahan panas. Ini juga dia sama seperti ini, ada lilitan di dalamnya. Fungsinya juga sama, yaitu memboost up tegangan keluaran output ini agar lebih strong. Nah, komponen yang juga penting pada power supply switching ini adalah dua buah alat optocoupler, yang satu yang ini, yang tadi yang ini, sama IC yang ini. Nomor IC nya TL431, sedangkan optocoupler nomornya PC817. Dua komponen ini yang berfungsi dan berperan agar tegangan output dari sekunder trafo stabil. Jadi berfungsi sebagai penstabil tegangan. Nah, jadi kalau power supply ini keluarannya melonjak naik atau drop, maka komponen yang patut kita fokuskan untuk diganti adalah dua alat ini. Kemudian mungkin yang terakhir sedikit saja, bahwa gejala kalau power supply ini rusak itu bisa ditandai dari shortnya atau korsletnya transistor switching ini. Tandanya biasanya kalau kita mencolokkan televisi ke colokan PLN, ke colokan yang ada di rumah, itu meter PLN langsung jeblok atau trip, meter PLN-nya trip, jatuh. Itu tanda bahwa transistor ini rusak, short, harus diganti. Tapi ada juga kasus posisi televisinya normal, tapi terkadang saat mencolokkan pertama kali itu sering trip meter PLN, padahal televisinya kalau setelah hidup normal. Itu biasa juga karena dari elko filter pertama ini, bukan elko ya, kapasitor. Kapasitor yang masuk pertama kali setelah sekring masuk ke kapasitor yang warna kuning ini. Kapasitor ini kalau nilainya sudah berubah atau anggaplah sudah tidak bekerja baik lagi, maka sering kita colokan pertama kali ke listrik itu televisinya, bukan televisinya, meter PLN nya trip, jatuh. Bisa juga ini, makanya sering ada orang yang menggunakan alat tambahan, yaitu soft start yang biasa dijual di toko, yang berfungsi untuk melembutkan tegangan masuk ke televisi. Jadi elko ini
Saya rasa cukup dulu buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin bisa bermanfaat ya, buat teman-teman semua yang atau adik-adik yang mungkin berminat belajar elektronik atau mungkin sedang belajar. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Terima kasih dan sampai jumpa.